Smart listeners, Anda tentu mengenal Cinderella, tokoh film kartun anak-anak yang saat kecilnya hidup bahagia bersama ayah dan ibunya. Tetapi menjelang remaja, ibu kandungnya meninggal dan ayahnya menikah dengan wanita lain. Sejak itu, kehidupan Cinderella menjadi menderita karena ibu dan dua saudara tirinya sangat membenci Cinderella. Penderitaan hidup ini menyebabkan Cinderella selalu merindukan sosok lelaki pelindung dan penyayang seperti ayahnya. Kisah Cinderella begitu diminati sehingga sering dibuat dengan berbagai versi. Tapi tahukah Anda, dalam kehidupan nyata ada gangguan psikologis yang erat dengan ketidakmandirian seorang wanita yang dikenal dengan istilah Cinderella Complex. Layaknya film Cinderella, maka wanita pengidap Cinderella Complex menginginkan suaminya menjadi superhero. Colette Dowling menyebutkan wanita dengan Cinderella Complex memiliki ciri-ciri diantaranya takut untuk hidup mandiri. Karena tidak mandiri, maka mereka berlaku layaknya seorang bayi yang selalu meminta pertolongan dan disediakan segala kebutuhan hidupnya, terutama oleh suami tercinta. Jika suaminya pulang telat ke rumah, apalagi saat sedang tugas luar kota, mereka sulit untuk tidur di malam hari. Mereka pun selalu meminta izin kepada suaminya dalam segala hal, termasuk yang remeh-temeh seperti sekedar membeli sandalnya yang putus. Ada sebuah ketakutan tersembunyi untuk mandiri karena mereka berpikir kehidupannya selalu diselamatkan, dilindungi, dan tentunya disayangi oleh sang pangeran. Wanita dengan Cinderella Complex juga merasa cemas akan kesuksesan. Ada anggapan bahwa kemandiriannya justru menghilangkan esensi feminitas dirinya sebagai seorang perempuan. Smart listeners, Cinderella Complex berkaitan erat dengan pola asuh orang tua. Ada beberapa pola pengasuhan orang tua yang menyebabkan anak memiliki jiwa Cinderella. Antara lain, pertama, orang tua yang selalu melindungi dan membiarkan anak bermanja-manja secara berlebihan. Anak perempuan cenderung lebih sedikit menerima dorongan untuk menjadi mandiri dengan pola asuh orang tua yang lebih protektif, serta sedikit tekanan untuk membangun identitas diri yang kuat. Kedua, orang tua yang tidak membangun jiwa berpikir, memilih, dan mengambil keputusan. Semua proses kehidupan anak terfasilitasi oleh orang tua. Saat anak mendapatkan masalah yang sederhana sekalipun, misalnya sulit membuat PR, maka orang tua langsung hadir mengerjakan PR anak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bisa jadi anaknya adalah anak mahal ataupun sematawayang, ataupun karena pahitnya kehidupan di masa lalu membuat orang tua tak ingin anak mengambil ataupun mengalami hal yang sama yang akhirnya jatuh pada memanjakan anak dalam segala hal. Ataupun adanya pengasuhan yang tidak kompak antara ayah dan ibu membuat anak menjadi bingung dan cenderung memilih orang tua yang lebih permisif. Di sisi lain, masyarakat telah membangun sebuah citra bahwa wanita ideal adalah mereka yang memiliki sikap dan perilaku halus, lemah lembut, rela menderita dan setia. Sehingga wanita tersebut dapat menerima semua kondisi hidup, bahkan yang terpahit sekalipun. Jika sang Cinderella mendapatkan suami yang memiliki karakter keayahan yang kuat, maka mungkin tidak akan menjadi masalah yang besar. Tetapi jika suami keberatan dengan semua kemanjaan sang istrinya, maka inilah Anda perlu sekali berbenah diri. Sadari pula bahwa terus mempertahankan Cinderella Complex hanya akan menurunkan kualitas diri Anda. Smart listeners, Anda ingin menghilangkan ketidakseimbangan jiwa akibat Cinderella Complex ini? Maka milikilah niat yang kuat untuk berubah. Untuk itu Anda perlu memahami apa kerugiannya jika tetap dalam kungkungan Cinderella Complex, dan sebaliknya bagaimana
kualitas diri Anda akan meningkat jika terlepas dari sindrom ini. Kemudian kenali sejauh mana ketakutan menguasai hidup Anda. Untuk itu, Anda dapat menulis semua ketakutan Anda, bahkan mimpi dan hayalan Anda, serta realitas yang sedang Anda hadapi. Lingkungan yang kondusif juga sangat penting bagi kesehatan jiwa Anda. Untuk itu, bergabunglah dengan komunitas perempuan yang positif. Anda dapat dengan mudah menginspirasi kebaikan atau hal-hal positif dari mereka. Anda pun dapat saling sharing dan jujur membuka diri, serta memohon dukungan mereka dalam mengubah mindset Anda selama ini. Jika Anda masih sulit move on dari sindrom ini, maka tidak ada salahnya untuk meminta bantuan terapis dan selalu memohon pertolongan kepada Sang Pencipta dalam meningkatkan kualitas diri Anda.